Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in qadra. Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu itu ada takdirnya. Betul, hari ini Allah ciptakan takdir terindah untuk akhina Sadi. Jadi kebahagiaan untuknya. Saya izin kita hantarkan dulu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan asbab pernikahan ini Allah buka semua keberkahan, diberkahi rezekinya, diberkahi anak keturunannya, diberkahi semua yang menjadi apa yang jadi cita-citanya. Saya yakin di depan saya ada orang-orang yang aminnya lebih hebat dari amin saya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tidak banyak yang ingin saya titipkan pesan buat Sadi karena sudah seperti keluarga saya sendiri. Kesayangan saya, keluarga. Saya titipkan yang pertama buat mempelai laki-laki. Jangan mimpi Allah mau bahagiakan hidup kita kalau kita tidak pandai membahagiakan istri kita. Bahasa pemulutannya happy wife. Banyak orang Inggris di sini. Lah ngerti gak lo? Happy wife, happy life. Do you understand? Allah, yes, yes. Ngasai. Artinya happy wife, happy life. Jangan mimpi Allah bahagiakan hidupmu wahai para suami kalau kita tidak pandai berjuang membahagiakan dulu istri kita. Tepuk tangan buat istri kita semua. Ternyata diam-diam orang barat ini mencuri pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Khairukum khairukum li ahlihi. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah siapa orang yang paling baik, paling sayang, paling bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dan saya, kata Nabi, adalah seorang suami yang paling bertanggung jawab dengan istri dan paling sayang dengan anak-anakku, kata Nabi. Jadi rahasianya buat para suami, kalau mau hidupmu diberkahi, bahagiakan dulu istrimu. Setuju? Setuju. Seneng dibelain. Sadi bikin senyum terus istrimu. Senge. Bahasa pemulutan senge kan? Senge. Ketawa. Ketawa. Iya, ketawa. Mohon maaf Pak MC, saya terlambat datang. Iya. Banyak buaya tadi. Buaya darat. Ketawa. Iya, ketawa. Bikin terus istrimu ketawa. Satu senyum istrimu, 1000 berkah hadir dalam hidupmu. Bagaimana cara nyenangkan hati bini biar ketawa? Kalau bisa, tidak bisa dengan harta, dengan sikap. Panggil dengan panggilan sayang. Sudah punya panggilan sayang belum? Manggil bini apa? Hoi. Ajak belago. Jangan mimpi suami mau dipanggil sayang kalau suami tidak berusaha memanggil istri dengan panggilan sayang dulu. Take and give. Mimpi dihormati kalau nggak belajar memuliakan dulu. Betul? Kalau seandainya istri manggil suami papa, suami harus manggil istri apa? Itu namanya timbal balik.
Kalau istri manggil suami papi, suami manggil istri apa? Mami. Kalau misalnya istri manggil suami aa, suami manggil istri alang kesegemnya, dak lemak rasanya. Istri manggil aa, yo Nabi punya panggilan sayang dengan istrinya, dipanggil huril ain, bidadariku. Mulai sekarang ciptakan panggilan sayang ya. Malam ini begadang, mikir ke, jangan langsung dah sabar gitu ya. Pikir ke panggilan sayang. Dari panggilan sayang menumbuhkan cinta, penting. Tidak bisa dengan cara seperti itu, paling tidak menyenangkan dengan apa? Dengan perbuatan baik yang kita hadirkan dalam hatinya, ketenangan. Itu pesan saya. Kafa bil mar'i isman ayyudai amayakut. Hati-hati, terbilang dosa besar bagi seorang suami melalaikan tanggung jawabnya kepada bininya dan anak-anaknya. Jangan beladas, pacak kawin ndak pacak ngidupi, dosa. Ini makhluk juga perlu makan, perlu beli pakaian, perlu disenangin. Tengok yang di sana lah peluan. Walaupun pengantin bagi masih peluan. Pasangannya mana ini? Jangan kalah dengan pengantin baru, romantis, pegang-pegangan, peluk-pelukan, sunnah. Romantis dengan pasangan sunnah. Saya sudah mempraktekkan itu. Kemana-mana istri saya gandeng, apalagi masuk mall, biar tidak belanja. Berani menikahi, berani membahagiakan istrimu. Soal rezeki di tangan Allah. Saya begitu menikah, Sadi, hari ini menikah tabungan 0. Tapi saya niat, ya Allah, Engkau yang mempertemukan jodohku, Engkau yang menakdirkan aku berani menikahi manusia pilihan darimu. Tolong ya Allah, takdirkan rezekiku ke depan, Kau berkahi. Niatkan, wasilahkan dengan kebaikanmu membuka pintu rezekimu. Alhamdulillah. Pesan terakhir buat wanita, mempelai wanita, sebelum mendengar kalimat qabiltu nikahaha, saya terima nikahmu, kunci syurgamu ada di lisan ayah ibumu. Mana ayah ibumu? Ada di lisan mereka berdua. Tapi begitu mendengar kalimat dari Sadi, qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya, detik itu juga pintu syurgamu ada di mulut Sadi. Coba intik, ada di mulut laki. Kalau seorang suami sampai ridho dengan servis bininya, bisnis servisnya mantap. Suami belum tutup mata, bini lah cetoh megang kunci surga. Jadi sebenarnya buat betino-betino ini paling gampang, gancang masuk surga. Cukup dapatkan ridho suami. Saya mau tanya, pengen masuk surga? Mati dulu. Mana ada ceritanya ucuk-ucuk masuk surga tanpa mati? Lajulah. Saya titip pesan buat mempelai wanita, jangan sekali-kali keluar dari rumahmu tanpa ridho suami. Setiap langkah kau melangkah tanpa ridho suamimu, setiap langkah mengundang laknat makhluk-makhluk Allah, termasuk malaikat, sampai engkau pulang ke rumahmu. Kalau dalam perjalananmu naik motor, naik mobil, kecelakaan, maka dipastikan matimu su'ul khatimah, neraka tempat yang menantimu. Kenapa? Langkahmu tidak dengan ridho suamimu. Jadi jangan main-main, ridho suami kunci menghantarkan langkahmu mudah ke surga. Saya titip pesan, bahagiakan suamimu dengan segala potensimu, keluar ke semua gaya. Inilah kalau ngomong sama pengantin begini macam ini.
Ini sisa-sisa malam Jumat aja. Wong ngomong lain, maksudnya lain. Maaf ya Pak. Nahan perasaan. Bu, saya sering meminjam bahasa ini. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau rada-rada gimana. Tapi sebenarnya tujuannya bagus. Seorang istri dalam Islam diajarkan harus harus belajar dari wanita malam. Tahu wanita malam? Maaf ya, maaf, wanita malam itu. Tahu dak rumusnya? Kenapa pacak bikin lanang kelepek-kelepek? Satu, bedandan. Kalau dak bedandan mana laku? Tole wong lagi dak. Betul? Maka jadi bini pacak-pacak lah bedandan. Laki belum balik bedandan. Jangan sibuk ngadep wong lain bedandan, ngadep laki tidak bedandan. Itu namanya bahasa Arabnya al-buyan. Hah? Bahasa pemulutan alolo. Bahasa pagar alamnya al-bengak. Tampil beda buat suami, tampil apa adanya buat wong lain, jangan dibalik. Tampil beda buat wong lain, tampil apa adanya buat suami. Salah. Begaes, bedandan, nyenengkati suami setiap usapan beda. Ibadah, sedekah. Setiap olesan maskoro, hah? Apa? Apa itu yang suka itu? Hah? Oi, kau ini masih kecil lah ngerti. Maskara. Kiamat ini. Apa namanya itu? Yang itu, hah? Apa? Celak kucing, bahasa pemulutannya celak. Celak. Iya. Planet apa ini nih? Celak. Setiap kau bercelak, nilainya sedekah. Balik ini ngadep kaco, celek kalau orang banyak pahala sedekahnya. Kalau berdandan buat wong lain datang ke dosa, tapi dandan buat laki pahalo galo. Jingok wanita malam belum nyari target, belum mangkal lah berdandan, mandi wangi. Ini laki balik bau menyan. Mak mana laki nak betah di rumah. Jangan salahkan kalau lelaki memandang rumput tetangga. Betul? Yang dihalalkan dak pacak mengolah dirinya, ngurus dirinya. Ngurus diri dak pacak, mana ngurus laki. Betul? Betul. Wanita malam pacak lanang kelepek-kelepek seksi. Seksi sama laki sedekah pahala. Seksi sama orang lain dosa. Lah beli tank top. Kalau belum ada boleh minjem. Seksi. Saya kalau sudah masuk ke rumah tidak keluar dari kamar. Kenapa? Istri saya tahu apa yang ku mau. Seksi. Nak seksi seseksi apapun buat laki nilainya sedekah. Jangan kalah sama wanita malam seksi. Yang ketiga, ngapo wanita malam tuh pacak bikin kelepek-kelepek lanang? Ngomongnya mendesah, lembut. Lanang belum dekat baru ngawas diteriakan abah. Apa dak deji-deji jantung? Betul? Mimpi suami mau betah di rumah, mimpi suami mau kelepek-kelepek. Suami baru ngomong sebaris, bini lah ngejawab sekaset. Tiap hari nyegak-nyegak laki. Dia naik daun, laki naik darah. Turunkan suara. Saya titipkan pesan Nabi. Setiap wanita rafa'at sautuha ala zaujiha, mengangkat suaranya di atas suara lakinya tanpa syarat yang dibenarkan agama, itu semua makhluk Allah yang disinari matahari melaknat dia. Jangan main-main.
Suara harus lebih rendah dibanding suara suami. Mendesah lembut sedekah. Malam ini nih prakteklah. Praktek ke. Tidur sekamar dari belakang, suami tidur deketin pelan-pelan. Sadih. Belagi lagi. Jadi intinya lemah lembut penting. Kenapa? Wanita itu kan makhluk halus, laki-laki ini makhluk kasar. Jangan dibalik. Kudratnya kita ini makhluk kasar. Jadi kalau kita jadi makhluk halus, itulah. Betul? Jangan dibalik. Tapi betino ini makhluk halus, jangan dirubah. Jangan jadi makhluk kasar. Tetap jaga kodratmu lembut. Semarah apapun suamimu, pastikan sebenarnya, maaf, saya ini ngomong sebagai laki-laki. Laki-laki itu gengsi. Tapi semarah apapun, begitu istri malah menjawab dengan lembut, maafkan saya. Padahal yang salah kita. Cukup satu kata, malu lanang langsung. Betul? Apalagi tengah malam dia ngangkat tangan, ya Allah, aku sayang dengan lakiku. Sekasar apapun dia kepadaku, aku cinta ya Allah. Lembut ke hatinya ya Allah. Kuat kedikit doanya tuh di dekat kupingnya tuh. Dapat hidayah insya Allah. Betul? Jadi saya titip, mudah-mudahan kalau dua ini dijago, Allah hadirkan keberkahan. Yang laki berusaha jadi yang terbaik buat suami, istri berjuang yang terindah buat suaminya. Tepuk tangan dulu dong buat mereka semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bini ngambek, laki nenengke, masing-masing yang satu jadi pendingin. Kenapa? Biar menyelesaikan permasalahan. Saya beli buku, tebalnya begini, bahasa Arab isinya, judulnya As-Sabru ala Zaujat. Buku ini isinya menceritakan para nabi, para sahabat, tabi'in, orang soleh bisa menjadi wali, menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia sabar dengan tingkah laku bininya. Jadi ternyata kalau laki sabar dengan tingkah laku bini, pacak cepet jadi orang mulia di sisi Allah. Kamu yang memilih, kamu harus siap menerima apapun kekurangan di antara kalian berdua, saling melengkapi. Yang terakhir, pesan saya, belajar dari Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Nabi, suami istri itu digambarkan seperti pakaian. Yang namanya pakaian ini tidak selamanya bersih. Makin sering dipakai pasti ada noda dan kotornya. Yang namanya seluruh keluarga ini, termasuk yang ngomong ini, mana ada yang bersih, pasti ada kotor dan nodanya. Betul? Betul. Kalau seandainya pakaian kotor, butuh apa untuk membersihkannya? Siapkan banyu, cari deterjen, siapkan ember, rendam, kucek-kucek. Kalau laki kotor, rendam. Oh ya, iyalah kekejamnya. Ibu-ibu saking marahnya, sisa-sisa berantem apa? Njuk beklin Ustaz. Itu indahnya bahasa Quran, dianggap seperti pakaian. Pakaian itu tidak selamanya rapi, Bang. Makin sering dipakai, bukti kelak ada kusutnya. Ada kusutnya. Yang namanya keluarga makin bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, ada benang kusutnya. Mana ada yang nganteng terus. Yang kita kawin ini manusia, bukan jin, bukan malaikat yang tidak kate dosa. Manusia pasti ada salahnya. Betul? Orang sini bilang betul, bahasanya apa? Au. Hah?
Iya, iya. 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 Di sini diroba oh berarti kemana kemana? Dia. Satu. Dah, bukan. Dak konsisten wong sini. Bukan. Iya. Yang namanya laki bini, suami istri digambarkan Allah dalam Quran seperti pakaian. Pakaian tidak selamanya rapi. Kalau sering dipakai ada kusutnya. Coba kalau pakaian kusut butuh apa? Setrika. Cucuk ke? Panas ke? Gosok ke? Kalau bini kusut. Ay, kejam. Betapa indah Al-Quran mengajarkan yang namanya suami istri seperti pakaian, tidak selamanya menawan. Makin sering dipakai ada sobekannya, pasti ada sobekannya. Kalau pakaian sobek harus diapakan? Jahit. Untuk jahit butuh apa? Benang, jarum, cucuk ke? Iya. Kalau pasangan sobek apa maksudnya? Maksudnya masing-masing harus ada yang jadi deterjen ketika ada noda di antara salah satunya, ada yang jadi setrika merapikan ketika ada kekusutan di antaranya, masing-masing ada yang menjadi benang dan jarum merapikan semua kejelekan di antara keduanya. Insya Allah ada keberkahan buat rumah tangganya. Terima kasih, lahir batin mohon maaf, saya tidak bisa lama-lama harus pulang karena ada acara juga di rumah. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Saya hantarkan doa, bantu aminkan. Allahumma barik lahuma, amin, wa baraka alaikuma, amin, wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa sa'adatin, amin. Allahumma allib bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa, amin, wa allib bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa allib bainahuma kama allafta bainal Imam Ali karramallahu wajha wa Fatimatu Zahra, wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra, amin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kira-kira punya rencana mau anak berapa? 10. 6. Baru sebentar naik panggung lah 6, mana naik ganjang. Rencana berapa anak? Ngereng suami. Jawabannya simpel, terserah dia. Mau aja, cak mana ya? Apa susah sekali mengejakannya. Banyak anak, insya Allah banyak berkah. Karena Nabi itu bangga nanti di padang mahsyar melihat umatnya lebih banyak. Jadi tidak usah mikirkan rezeki, semuanya di tangan siapa? Jangankan kita. Semut itu kecil, hidup dalam lubang, dalam tanah, masih dijamin rezekinya oleh Allah. Ngapa kita tidak yakin? Betul? Banyak anak insya Allah banyak rezeki, karena Allah yang maha memberikan rezeki. Makin berkah insya Allah. Bikin Nabi bahagia dengan pernikahan ini, hadirkan keturunan yang banyak insya Allah. Mau berapa? 6 doyan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.